Guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Imelda. Oke guys, ikutin kegiatan aku hari ini ya. Ini tuh aku mau beres-beres di ruang tamu. Oke guys, untuk videonya ini aku awali dengan bersih-bersih yang ada di sekitaran etalase. Ini aku mau beresin tas ngajinya kakak Zaira, dan juga aku mau lipat-lipat yang ada di etalase itu guys. Ini juga ada bestie aku, dia lagi asik nonton TV. Dan jangan salfok kalau rumah ini tuh selalu berantakan karena memang ada bocilnya. Oh ya guys, nggak kerasa ya, waktu itu cepat banget berlalu. Nggak kerasa ini udah mau 2025 aja. Tahun 2025 tinggal di depan mata. Apakah kamu sudah siap? Dunia semakin cepat berubah, teknologi berkembang pesat, dan kompetisi semakin ketat. Di era ini, hanya mereka yang terus beradaptasi dan belajar yang mampu bertahan dan meraih kesuksesan. Jadi, jika kamu belum punya rencana untuk upgrade diri, sekarang adalah waktunya. Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak dari kita yang terjebak dalam rutinitas tanpa sadar bahwa dunia di sekitar kita terus bergerak maju. Skill yang kamu kuasai hari ini bisa jadi sudah tidak relevan lagi di tahun 2025. Disinilah banyak orang yang gagal. Mereka tidak menyadari pentingnya terus belajar dan mengembangkan diri. Dampaknya, kesempatan karir yang terlewatkan, stagnasi dalam pekerjaan, atau bahkan kehilangan daya saing. Upgrade diri bukanlah hal yang sulit, asal kamu tahu caranya. Di tahun 2025, berikut beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk upgrade skill dan diri. Yang pertama, kamu bisa belajar AI dan automasi. Di tahun 2025, AI dan otomasi akan semakin mempengaruhi berbagai sektor industri. Mulai belajar dasar-dasar AI dan sains atau otomasi proses bisnis. Yang kedua, tingkatkan soft skill. Selain hard skill, soft skill seperti komunikasi, leadership, dan problem solving akan semakin dibutuhkan. Bergabunglah dengan komunitas, ikuti workshop, atau bahkan belajar melalui simulasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kamu bisa pelajari bahasa pemrograman baru. Dalam dunia yang semakin digital, bahasa pemrograman seperti Python atau JavaScript masih sangat relevan. Jika kamu belum punya keahlian di bidang ini, 2025 adalah saat yang tepat untuk mulai belajar. Keempat, bangun personal branding di dunia digital. Kehadiran online sangat berpengaruh di era digital ini. Bangun personal branding yang kuat di media sosial atau platform profesional. Buat portofolio yang menampilkan keahlian dan pencapaianmu. Kelima, mengikuti tren ekonomi kreatif. Dengan kemajuan teknologi, industri kreatif semakin berkembang. Pelajari hal-hal baru di bidang desain grafis, video editing, atau bahkan virtual reality. Dengan skill ini, kamu bisa masuk ke industri konten digital yang semakin booming. Tahun 2025 bukan sekedar tahun baru, tapi juga babak baru. Jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja. Mulai sekarang, tentukan bidang yang ingin dikembangkan dan action. Jangan tunggu sampai besok untuk jadi versi terbaik. Masa depan dimulai hari ini dan kamu bisa mencapainya dengan satu langkah sederhana, upgrade diri. Bagi kita, para ibu rumah tangga, tahun baru seringkali identik dengan banyak harapan. Bukan hanya harapan untuk keluarga, tapi juga untuk diri kita sendiri. Namun, bagaimana dengan perkembangan diri kita? Apakah kita sudah memberikan waktu untuk mengembangkan skill? Keterampilan baru yang bisa membuat kita lebih produktif. Di tahun 2025 nanti, mari kita jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk mengupgrade diri kita. Karena ingat, saat ibu berdaya, keluarga pun akan ikut sejahtera. Mengapa penting mengupgrade diri? Seringkali kita sebagai ibu rumah tangga merasa cukup dengan menjalankan peran sehari-hari di rumah. Tetapi di dunia yang terus berkembang pesat ini, ada banyak keterampilan baru yang bisa membantu kita menjadi lebih mandiri, lebih produktif, bahkan bisa membantu keuangan keluarga. Mengupgrade diri bukan hanya tentang mencari tambahan pekerjaan, tapi juga tentang menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Halo guys, mamaku lagi kerja. Aku nonton TV, kebiasaan. Ini aku lagi bantuin. Ini di channel mamaku ya guys. Mamaku kesini kesana, terus mamaku bersihin semuanya. Aku juga beresin mainanku guys. Soalnya kasihan mama. Oh iya guys, hari ini aku bikin es toyang-toyang. Kalian mau beli? Apa kalian mau lihat video mamaku? Pilih salah satu guys. Soalnya ini besok aku mau ke Surabaya. Kalian ikut gak? Kalau nggak ikut, ya udah ke Maggi aja. Sampai di channel kamu guys. Amin, Nirwalamin. Apa sih Dan? Gimana nih? Gak mau diem ya? Sorry guys, ada iklan sedikit dan sengaja ini nggak aku hapus supaya nanti kalau udah cancan besar bisa didengerin lagi guys.
Oke, aku lanjutin ke topik ya. Apakah kita ingin belajar hal baru seperti memasak menu internasional, atau mungkin belajar dasar-dasar digital seperti mengelola media sosial untuk bisnis rumahan, atau mungkin ada di antara kita yang ingin mencoba membuka usaha sampingan? Skill yang bisa dikembangkan di tahun 2025. Ada banyak keterampilan yang bisa kita pelajari, namun mari kita fokus pada beberapa hal yang relevan untuk ibu rumah tangga di era modern ini. Yang pertama, keterampilan digital. Dunia digital sudah semakin luas dan merambah ke segala bidang. Mempelajari hal-hal dasar seperti Microsoft Office atau bahkan sosial media manajemen bisa sangat bermanfaat, baik untuk membantu anak-anak mengerjakan tugas sekolah ataupun memulai bisnis dari rumah. Ada banyak kursus online gratis atau berbayar yang dapat diakses kapan saja. Yang kedua, manajemen waktu dan produktivitas di tahun 2025. Mari kita lebih disiplin dalam mengatur waktu. Mempelajari teknik seperti time blocking atau menggunakan aplikasi pengingat bisa membuat pekerjaan rumah tangga lebih efisien. Memberikan kita waktu untuk hal-hal lain seperti belajar atau sekedar me time. Ketiga, pengelolaan keuangan sebagai ibu rumah tangga. Kita adalah menteri keuangan di rumah. Di tahun mendatang, mari kita belajar lebih banyak tentang perencanaan keuangan keluarga. Mulai dari membuat anggaran bulanan, menabung, hingga berinvestasi. Ada banyak informasi tentang investasi kecil seperti reksadana atau emas yang bisa kita pelajari. Dan yang keempat, kreativitas dan hobi yang menghasilkan. Apakah ada hobi yang selama ini kita abaikan? Di tahun 2025, mungkin ini saatnya untuk menghidupkan kembali hobi tersebut dan menjadikannya produktif. Contoh sederhana, jika kamu suka menjahit, bisa mulai menjual hasil dari karya kamu. Atau suka memasak, mulailah berbagi resep di blog atau kanal media sosial. Kadang kita merasa kewalahan atau bingung harus mulai dari mana. Berikut beberapa langkah sederhana untuk memulai upgrade diri. Yang pertama, evaluasi diri. Kenali apa yang ingin kamu capai di tahun 2025. Buat daftar keterampilan atau hal-hal yang ingin kamu pelajari. Fokus pada satu hal terlebih dahulu. Kedua, atur waktu belajar. Tentukan beberapa waktu yang bisa kamu alokasikan untuk belajar setiap harinya. Meskipun hanya 30 menit sehari, dalam setahun kamu bisa menguasai keterampilan baru. Ketiga, manfaatkan sumber belajar online. Banyak platform belajar yang menawarkan pelatihan gratis hingga berbayar. Pilih sesuai minat kamu. Yang keempat, bergabunglah dengan komunitas. Cari komunitas ibu-ibu yang memiliki tujuan yang sama. Komunitas bisa menjadi tempat untuk berbagi pengalaman, tips, dan motivasi. Tantangan yang mungkin dihadapi. Tentu saja dalam proses belajar dan mengupgrade diri ada tantangan yang akan dihadapi. Sebagai ibu rumah tangga, seringkali kita merasa tidak punya cukup waktu karena kewajiban rumah tangga yang tak ada habisnya. Namun ingatlah, semua butuh proses dan kesabaran. Ada juga tantangan seperti rasa takut gagal atau minder. Jangan khawatir jika belajar sesuatu terasa sulit pada awalnya. Kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jika kamu kesulitan di tengah jalan, ingatlah mengapa kamu memulainya. Banyak ibu rumah tangga di luar sana yang telah berhasil mengupgrade diri mereka dan berkontribusi lebih pada keluarga maupun masyarakat. Seperti yang sudah kalian tahu, nggak cuma sedikit ibu rumah tangga saat ini tuh udah mulai menjadi konten kreator dan sukses menjadi konten kreator. Kamu bisa membuat konten ini dalam berbagai format seperti video, foto, reel, atau blog, tergantung pada platform yang kamu gunakan. Misalnya tips mengatur waktu antara keluarga dan pekerjaan rumah, resep masakan mudah dan cepat, DIY dekorasi rumah dengan budget terjangkau, mengelola keuangan rumah tangga, dan lain sebagainya. Pentingnya memulai meski belum sempurna dan belajar sambil berjalan. Apakah kamu pernah merasa ragu? Apakah kamu pernah merasa ragu untuk memulai sesuatu karena merasa belum siap? Atau merasa konten yang kamu buat belum cukup bagus? Ini adalah masalah umum yang dialami hampir semua konten kreator pemula. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah menunggu momen sempurna untuk memulai. Mereka berpikir bahwa konten mereka harus sempurna sebelum dipublikasikan, peralatan harus lengkap, atau mereka harus memiliki pengalaman yang luas. Padahal memulai adalah langkah terpenting. Memulai tanpa menunggu kesempurnaan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar berkembang. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang bisa kamu capai atau bagaimana kamu bisa berkembang jika kamu tidak memulai. Faktanya, banyak konten kreator sukses saat ini memulai dengan alat yang terbatas, pengetahuan yang minim, dan pengalaman yang sangat sedikit. Namun mereka memutuskan untuk mengambil resiko. Belajar sambil berjalan, dan berani mengoreksi kesalahan mereka di tengah jalan. Belajar sambil berjalan adalah kunci. Ketika kamu membuat kesalahan, kamu mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang tidak akan pernah kamu dapatkan jika hanya menunggu. Setiap konten yang kamu buat adalah proses belajar. Semakin banyak konten yang kamu hasilkan, semakin baik kamu dalam memahami audiensmu.
memperbaiki teknik editing, meningkatkan storytelling, dan menyempurnakan gaya visualmu. Jadi, jika kamu merasa ragu atau takut untuk memulai karena merasa belum sempurna, ingatlah ini, kesempurnaan bukanlah syarat untuk memulai. Justru proses memulai itulah yang akan membawamu lebih dekat pada kesempurnaan. Langkah pertama, meski kecil dan belum sempurna, adalah langkah terpenting menuju kesuksesan sebagai content creator. Ibu yang hebat, tahun 2025 adalah kesempatan baru bagi kita untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Dengan keterampilan yang terus meningkat, kita tidak hanya bisa membantu keluarga kita, tetapi juga diri kita sendiri. Ingatlah, investasi terbaik yang bisa kita berikan pada keluarga kita adalah versi terbaik dari diri kita sendiri. Mari kita sambut 2025 dengan semangat baru, motivasi yang tinggi, dan tekad untuk terus belajar. Apapun tantangannya, kita pasti bisa melalui semuanya jika kita berani memulai. Semangat menyongsong 2025. Gak kerasa dari tadi aku ngoceh-ngoceh, ini tiba-tiba aku nyapunya udah selesai aja. Tapi bisa kalian lihat sendiri, itu karena ada bocil di atas sofa. Belum juga aku selesai nyapunya, rumahnya udah berantakan lagi. Ya beginilah kalau di rumah itu ada bocil ya guys, itu udah berantakan lagi. Tapi katanya kalau aku dengar-dengar dulu, kalau misalnya kita punya bocil dan rumahnya itu bersih terus dan gak berantakan, katanya bocilnya sakit guys. Bener nggak? Nah ini aku udah selesai semuanya punya dan udah bersih semua, dan ini aku lanjut mau pasang karpet yang ada di depan TV. Jadi tadi pas aku nyapu-nyapu itu sengaja Cancan aku suruh naik ke sofanya, karena kan aku juga mau nyapu di bawah ya, di lantai ini. Dan ini setelah aku nyapu di lantainya sudah bersih semua, untuk bonekanya dan bantal-bantalnya ini diturunin sama bocil karena dia mau bikin rumah-rumahan katanya guys. Alhamdulillah, Masya Allah, ini aku beres-beresnya udah selesai, ruang tamunya udah bersih karena tadi bantal dan bonekanya udah pindah di depan TV. So guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Bye-bye. Oh ya guys, setelah aku keluar dari pekerja kantoran kemarin, kesibukan aku sekarang selain edit video yang seperti kalian tahu sekarang, ini aku mencoba untuk menjadi content creator. Aku juga sedang menjalani bisnis produk digital yang bisa kalian lihat di IG aku. Jangan lupa follow ya.